Selamat pagi dan shalom untuk kita semua pada hari ini Rabu 11 Maret 2026. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu kepada kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya akan baca di dalam ayat 13. Sebab umatku melakukan kejahatan ganda, mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali tempat penampungan air bagi mereka sendiri, penampungan yang bocor yang tidak dapat menahan air. Amin. Tema kita yaitu hargailah teguran. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk menegur umat yang meninggalkannya. Umat melupakan kebaikannya yang menuntun mereka dan menukarkan kemuliaannya dengan hal yang fana. Ini adalah panggilan untuk bertobat, berhenti mencari kepuasan duniawi, dan kembali bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Yang menjadi penekanan dalam firman Tuhan kita pada hari ini yaitu 1. Kejahatan ganda ayat 13. Umat Israel melakukan dua kesalahan fatal, yaitu meninggalkan Allah yang sebagai sumber air hidup dan menggali sumur-sumur yang bocor. Ini menggambarkan kebodohan manusia itu ataupun mereka yang meninggalkan Tuhan yang sejati demi berhala yang tidak memberikan kepuasan. 2. Melupakan kebaikan Tuhan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Bangsa Israel lupa akan pertolongan Tuhan saat keluar dari Mesir dan tuntunannya di padang gurun. Umat sering lupa bersyukur setelah menerima berkat, dan kita pada kenyataannya juga ya pasti hampir sama dengan bangsa Israel, sering melupakan Tuhan ketika kita menerima berkat. 3. Kolam yang bocor ayat 11 sampai 13. Segala sesuatu yang dijadikan pengganti Tuhan, misalnya itu uang, kekuasaan, kesenangan, adalah kolam yang bocor yang tidak akan pernah memuaskan dahaga jiwa. 4. Ajakan bertobat pada ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Tuhan merindukan umatnya kembali menanyakan mengapa mereka menyimpang kepada hal-hal yang tidak berguna. Perlu introspeksi diri, perlu melihat ataupun merenungkan keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi di dalam renungan ini menantang kita untuk mengevaluasi diri. 1. Apakah ada hal-hal duniawi, misalnya pekerjaan, hobi, ataupun materi yang lebih kita prioritaskan daripada hubungan dengan Tuhan? Mari jadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan dan keamanan yang utama. 2. Tuhan bisa menegur kita melalui orang-orang sekitar kita, baik itu misalnya teguran dari orang tua kepada anak atau anak yang menegur orang tua dan sebagainya. Hargailah setiap teguran itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia pakai orang sekitar kita untuk menyampaikan teguran itu. Dan berbahagialah jika kita ditegur oleh orang tersebut, karena itu menyatakan bahwa Dia mengasihi kita. Dia ingin agar kita mengalami perubahan yang lebih baik. Tapi kenyataannya kita tidak mau ditegur atas kesalahan kita. Tapi sebaliknya kita selalu ingin menegur atas kesalahan orang atau kesalahan saudara kita itu. Mari kita bersama-sama untuk menghargai setiap teguran, sekecil apapun, itu akan memproses kita untuk lebih baik ke depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk teguran-Mu kepada kami yang sering sekali kami melupakan Engkau dan melupakan teguran itu. Ampuni kami jika kami melakukan itu Bapa. Mungkin kami tidak sadar dengan sikap ucapan kami yang menolak teguran Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lah yang memberkati kami menjalani kehidupan kami, untuk kami hidupi
firman-Mu ini dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati segala sesuatu pekerjaan yang akan kami lakukan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, yang jauh ataupun yang dekat, segala kebutuhan hidup mereka, apa yang mereka perlukan, mari Tuhan Kau penuhi dengan kasih-Mu, dengan perlindungan-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesuksesan, lawat mereka, pakai mereka menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk orang tua yang juga Kau berikan bagi kami, bahkan jemaat-Mu yang lanjut usia. Biarlah Tuhan mereka tetap sehat selalu, panjang sabar, dan juga biarlah mereka hidup di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-Mu di dalam pemulihan kesehatan. Apapun keadaan mereka, siapapun mereka, lawat jamah tubuh mereka Bapa, kuatkan, berikan mereka semangat yang baru, urapan yang baru, biarlah mereka tetap hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga sangat bersukacita untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Joyce Audriana Santia Boru Manurung yang genap usianya pada hari ini 17 tahun. Amos Teguh F. Sitompul yang genap usianya 30 tahun. Kau berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Tambahkan mereka kesehatan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka berkat, apapun yang mereka rindukan Tuhan dan harapkan, biarlah Tuhanlah yang memberikan kelancaran dan mewujudkannya di dalam kasih-Mu kepada mereka. Segala rencana, impian, cita-cita, biarlah terwujud di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini semua kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.